Misalnya, saya memahami buah mangga. Saya pahami karena saya pernah melihat dan makan. Saya pahami buah mangga ini manis, ada yang asam, karena itu berdasarkan pengalaman. Saya nggak punya pengalaman dengan neraka dan surga. Bagaimana saya pahami neraka dan surga? Ketika seseorang memahami sesuatu, itu yang melatar belakangi itu apa saja. Oke, itu namanya curiosity itu. Ya. Bu Jaksa perempuan, saya terangkan juga dari perspektif itu ya. Baik, dari penuntut umum ada tanyakan, silakan. Terima kasih yang kami hormati penasihat hukum Saudara Dr. Anus Lopi Gerung. Untuk selanjutnya saya sebut saudara sebagai ahli ya. Saudara ahli, kami sebenarnya ingin mengetahui keahlian ahli itu. Apakah filsafat, kalau di kurikulum vitae-nya kami lihat seorang filsuf akademisi ya. Setahu saya filsafat apakah ada cabang lagi itu? Kalau yang keahlian saudara yang benar-benar dalami itu apa, filsafat umum atau mungkin biasanya ada cabang-cabang apa, filsafat ilmu atau filsafat hukum barangkali? Mohon maaf karena kalau pertanyaan saya karena memang keterbatasan saya tentang filsafat. Saya diundang sebagai ahli dalam kasus hukum itu. Tapi saya mengajar 15 mata kuliah. Termasuk filsafat teknologi. Termasuk studi tentang memetik. Macam-macam lah itu. Jadi selalu orang memang bingung, ini kok ngajarnya banyak betul gitu. Ya karena saya memang tahu banyak. Jadi saya mesti ngajar banyak gitu. Itu konsekuensinya. Orang juga bilang, Anda lulusan S1 kok ngajar di S3? Nggak mungkin. Ya tanya aja sama UI, kenapa dia minta saya ngajar di S3? Saya ngajar di S3 tuh. Bahkan saya ngajar metodologi ini, filsafat, cara berpikir itu di Sespinti Polri di Lembang itu, yang mau jadi bintang atau jadi jenderal. Saya kasih kuliah yang sama, kuliah umum dengan metode beginian, metode filosofi. Saya juga ngajar di Lemhanas dengan gini, soal terorisme saya pernah kasih kuliah di Lemhanas itu. Saya juga ngajar di Departemen Intelijen Polri itu, apa namanya itu? Direktorat Intelijen ada kan? Interpam itu. Saya terangin yang beginian tuh. Mana lagi saya ngajar banyak betul ya? Di Seskogap TNI itu di Bandung juga saya ngajar dengan memakai filsafat sebagai alat analisis itu. Jadi filsafat adalah mode of thought, cara berpikir itu, terutama critical analysis. Karena itu tadi hermeneutics adalah bagian sebetulnya kecil dari filosofi itu. Masih ada macam-macam itu, epistemologi yang lebih berat sebetulnya itu. Tapi saya mau gambarkan bahwa kerumitan itu kadangkala bisa diselesaikan dengan cara naik ke atas, bird's eye view. Kalau kita terjebak di dalam kotak yang dibikin oleh Daedalus, namanya labirin, supaya kita selamat kita naik ke menaranya, supaya kita tahu ke bloknya di situ. Nah filosofi itu naik ke atas supaya dapat helikopter view itu. Jadi saya memakai itu untuk melihat semua hal di Indonesia. Saya pakai jalan pikiran philosophical discourse itu, Pak Jaksa. Ya. Terima kasih. Terkait dengan perkara atas nama terdakwa ini, ahli dimintai sebagai ahli filsafat hukum ya tadi ya, atau bisa dijelaskan? Ya ahli apa aja, saya bisa jawab semua hal. Oke. Apakah ahli mewakili akademisi atau kalau di kurikulum vitae kan sebagai tenaga pengajar ya, tidak tetap di UI ya, kalau tidak ada Fakultas Sosial Budaya Filosofi. Nah ini itu apakah ada penugasan dari kampus misalnya untuk hadir di sini? Iya. Saya tuh berhenti mengajar kira-kira sejak 4-5 tahun lalu tuh. Tapi saya masih mengajar di kayak tadi di lembaga-lembaga macam-macam, atau kalau di kampus yang ngajar mungkin dalam setahun ini saya udah ngajar di 40 kampus itu.
Tapi saya mengajar 15 tahun di Universitas Indonesia. Berarti tidak atau bukan mewakili kampus ya? Untuk... Tidak, saya tidak mewakili kampus, saya mewakili pikiran akademi saya. Kami lanjutkan ke materi ya. Mudah-mudahan nanti kalau ada pertanyaan. Bisa saya tanya dulu, saya klarifikasi aja. Kenapa harus ada backup institusi seseorang untuk jadi afli itu? Biasanya kalau dari kami, ini kami tidak tahu, pemohon itu mengajukan permohonan untuk ahli apa dari pihak kampus yang menunjuk sesuai dengan keahliannya. Biasanya begitu, makanya untuk biar resmi, kemudian pihak kampus sudah penugasan. Ya biasanya begitu, itu zaman Orde Baru juga begitu, prosedural saja. Mesti diasuh oleh institusi. Padahal pengetahuan zaman sekarang itu beredar tanpa perlu urusan universitas itu. Ya, kami lanjutkan. Kalau ada pertanyaan yang kurang ya benar dibenarkan. Jadi ahli tadi menjelaskan bahwa khilafah daulah Islamiyah adalah suatu konsep barangkali kalau tidak salah tadi ya. Itu di mana orang yang membicarakan masalah khilafah dan daulah itu tidak ada masalah, itu bagian dari kebebasan berpendapat ya. Saya mohon penjelasan ke ahli itu bagaimana seseorang yang menyampaikan konsep dengan seseorang yang ingin merealisasikan konsep itu. Dalam arti begini, ada yang ingin mewujudkan konsep daulah Islamiyah atau pemahaman. Kami mohon nanti kalau ada kesalahan penyebutan, saya menyebutkan konsep, kadang-kadang ideologi atau pemahaman, intinya ya terkait daulah dan Islamiyah khilafah itu untuk kemudian merealisasikan. Oke, saya batasannya bisa ahli jelaskan di mana? Bisa, pasti bisa. Saya jelaskan dulu supaya ada kesepakatan dulu. Jadi nggak bisa ditukar-tukar konsep atau ideologi, nggak bisa tuh. Ideologi itu dia final karena di dalam konsep ideologi ada persepakatan psikologi. Seseorang itu menganut ideologi bukan karena ideologinya rasional, tapi karena secara psikologi dia terima fatwa ideologis itu. Jadi dia final. Konsep dia selalu oscillating. Sesuatu disebut konsep kalau dia bergerak di dalam variabel sejarah, variabel kultural, variabel logika. Jadi konsep itu nggak pernah selesai itu. Khilafah adalah konsep karena dia nggak selesai, belum selesai itu. Sehingga orang cari bentuk idealnya apa gitu. Cuma sering orang anggap kan itu mengacu pada kekhalifaan Nabi Muhammad itu. Oh iya, justru karena itu udah tidak ada, orang cari angan-angan konseptualnya apa. Nah itu juga saya bilang, angan-angan konseptual. Karena isinya bisa di macam-macam tuh. Negara Islam di Brunei Darussalam pasti berbeda dengan yang ada di Syria itu. Angan-angannya apa itu? Jadi nggak ada yang final. Nah karena itu kita sebut dia sebagai konsep. Nah, konsep itu memang harus dipercakapkan. Karena itu saya kasih proposal, saya mau bikin negara Islam. Ini versi saya, versi Anda apa itu? Oke, kalau nggak ada versi, cari referensi yang paling konseptual di mana itu. Pergi pada pan-Arabism atau sinopsis dari itu kemudian menghasilkan ISIS. Lain lagi cerita itu. Itu artinya udah ada yang final di situ kan. Kan semua yang ongoing in the making dia potensial untuk diubah di dalam perjalanan itu. Nah, kesalahan kita berpikir seolah-olah negara Islam itu udah ada di sana final. Negara Islam pakai kebudayaan Indonesia pasti beda dengan negara Islam yang pakai kebudayaan Pakistan. Itu juga udah lain cara lihat itu Pak jaksa penuntut. Ya, tetapi ada sebagian orang baik di Indonesia maupun di luar negeri itu menganggap bahwa daulah khilafah Islamnya identik dengan ISIS. Makanya kemudian ada orang yang tergerak atau berbaiat atau ingin bergabung dengan ISIS. Bagaimana pendapat ahli terkait dengan ISIS ini? Menurut ahli ISIS apa sih? Apa yang membedakan dengan misalkan Afghanistan atau mungkin Al-Qaeda dan sebagainya? Itu Pak Jaksa berusaha terangkan itu. Sebagian orang melihat dengan konsep ISIS. Yang ada soal sebagian orang begitu. Tapi jangan tadi masuk di dalam pars atau sebagian orang melihat berarti semua orang yang menginginkan khilafah itu modelingnya adalah ISIS. Kan salah kan? Logiknya itu palsu itu.
Jadi kita mesti betul-betul bedakan antara, saya terangkan secara akademis, konteks of discovery dan konteks of justification itu. Saya menemukan sesuatu, saya justifikasi dengan keadaan mental saya. Orang lain menemukan hal yang sama, dia justifikasi dengan keadaan mentalnya. Jadi nggak bisa begitu tuh. Itu melanggar hukum pertama, identitas di dalam logik situ. Kalau secara hermeneutik pasti salah tuh. Karena setiap kali seseorang itu melakukan justifikasi, kita mesti periksa discovernya di mana tuh. Dia temukan itu di mana tuh. Kan begitu tuh. Sama seperti dalam pemeriksaan forensik kan nggak bisa kita bilang ada luka di ujung kaki lalu kita bikin pemeriksaan di ujung tangan, itu nggak bisa. Tetap dia mesti dalam lokusnya itu. Jadi sekali lagi betul tadi bahwa ada yang punya ideal type-nya itu, saya ulang ya, bukan final type. Ideal type-nya adalah ISIS, ya oke. Lalu mereka jadi final, nggak banyak juga yang merasa salah ideal type itu, dia berubah lagi pikirannya kan, itu yang terjadi. Apakah ahli mengetahui kenapa sebagian besar orang itu mengidentikan atau menganggap bahwa model atau pada saat ini adalah ISIS? Karena nggak ada percakapan dibuka. Jadi dia cuma punya satu pengetahuan, ini dia nggak salah. Lain kalau pemerintah buka atau dunia buka, baru sekarang dunia buka, no Islamophobia no, sehingga orang mulai berpikir, oh ya, tapi saya tetap bahwa ingin ada negara Islam. Idealnya apa? ISIS enggak, saya nggak mau ISIS. Tetap ide itu ada di kepala. Negara Kristen tetap ada di kepala, negara Hindu ada. Tapi ideal type itu yang ada, bukan final type-nya, bukan tipe finalnya. Nah itu memang manusia begitu. Kan kita nggak mungkin bahkan dia udah kawin 20 tahun, udah mesra segala macam, iya, tapi lirik sedikit, ada yang tergoda sedikit dengan pasangan yang lain. Itu yang namanya in the making. Jadi kita selalu menunggangi keadaan kemanusiaan kita secara antropologis, kita nggak pernah final gitu. Kalau pandangan ahli sendiri terhadap ISIS itu bagaimana? Dalam arti kenapa orang kemudian berbondong-bondong ingin berbaiat ke ISIS atau bergabung ke ISIS, sementara kan ada yang lain, Al-Qaeda atau misalkan Afghanistan. Pertanyaan ahli punya pandangan sendiri. Apa pandangan saya atau apa pandangan saya terhadap orang yang berbondong-bondong, itu dua hal beda tuh. Pandangan terhadap ISIS dulu. Terhadap ISIS, saya studi tentang perbandingan negara dan saya tidak menemukan satu alasan untuk menyetujui ISIS. Saya tidak setuju itu. Kenapa? Karena model saya berpikir tidak bisa saya pastikan pada orang lain. Saya bilang saya tidak setuju dengan ISIS, bukan saya anggap saya nggak setuju dengan orang yang pro ISIS. Lain, dia mesti kasih argumentasi dia sendiri terhadap itu, bukan argumen saya. Karena dia mungkin punya ideal type lain tuh. Tapi kalau saya periksa bahwa dalam demokrasi tidak boleh ada hierarki itu. ISIS sudah hierarki, itu sudah melanggar demokrasi itu. Kekerasan tidak diizinkan, itu segala macam itu. Dan apalagi itu kulturnya juga tidak toleran bahkan terhadap sesamanya tuh. Jadi semua itu membatalkan saya untuk mengapresiasi itu secara akademis itu. Tapi saya nggak bisa larang orang untuk punya alasan lain, karena orang lain mungkin punya pengalaman batin lain dengan ideal type itu. Dia bayangkan kalau dia pergi naik pesawat melintasi Turki, masuk di dalam filter barrier, maka itu adalah pengalaman patriotik. Itu bagus juga karena dia mengalami pengalaman patriotik. Sampai di sana dia lihat kenyataan beda tuh, lalu dia balik, lalu dia bikin refleksi itu, lalu diterangkan di sini sebagai ceramah. Kan gampang tuh, nggak ada soal. Silakan Pak. Kalau pandangan ahli terhadap orang-orang yang bergabung dengan ISIS sama juga dengan nggak mungkin saya tadi baru saya terangkan, nggak mungkin saya menerangkan pandangan mereka. Dia secara eksistensial punya pengalaman lain. Dia bisa bilang saya dungu kalau saya mau terangkan dia. Karena tidak semua orang yang tadi itu akhirnya betul-betul menyetujui kan. Jadi kita mesti kasih benefit of the doubt pada teman-teman ini. Jadi itu soalnya. Ya orang yang pengetahuannya kurang mungkin terbujuk, lalu dia balik, dia sadar. Kan banyak yang begitu. Saya pernah bercakap-cakap dengan beberapa orang yang balik dan menganggap bahwa tertipu tuh. Ya. Terus ahli, kami ingin minta pendapat ahli terkait ada acara seminar terkait daulah dan Islamiyah, daulah atau khilafah Islamiyah
kemudian diikuti oleh baiat terhadap ISIS, di mana mereka menganggap bahwa ISIS adalah model atau mungkin bentuk dari daulah atau khilafah Islam itu sendiri. Bagaimana menurut ahli, apakah ini masih sebatas hanya tingkatan ide atau penyampaian diskusi atau keilmuan, atau sudah ada upaya untuk mewujudkan negara daulah atau khilafah Islam itu? Jadi itu mesti diterangkan basis dari pertanyaan itu. Kan kita nggak bisa tiba-tiba bilang bahwa orang-orang itu tiba-tiba punya ideal type. Mungkin dia justru nggak tahu, kan itu dia mau dengar seminarnya tuh. Kan soal-soal beginian yang mesti kita pastikan tuh. Jadi sekali lagi, kalau saya berkunjung ke satu daerah, tiba-tiba ada anak SMP datang, saya pikir anak SMP ngapain dengerin kuliah. Tapi kemudian dia bilang ke saya tuh, saya mau dengar karena Pak Rocky itu sering bilang dungu. Apa artinya dungu? Jadi dia datang dengan maksud yang lain sebetulnya kan. Jadi kalau dibilang ini orang-orang yang minta dibaiat itu, sekarang kita tanya idealnya apa? ISIS kah? Atau ISIS di dalam pengertian yang teknis bagi dia? Jadi kita nggak bisa tadi memanufaktur pikiran orang di situ. Karena itu nggak boleh ambil kesimpulan bahwa mereka minta dibaiat untuk pergi ke Suriah tuh, kan nggak bisa. Dan itu adalah peristiwa pada waktu itu semua orang merasa bahwa ada semacam janji keadilan kalau kita bergabung dengan ISIS. Saya paham itu. Dan itu adalah pertanggungjawaban dia sendiri tuh. Bahwa dia mungkin menemukan bukan a kind of justice, a new kind of justice. Karena dia bikin perbandingan dengan Amerika, perbandingan dengan kelakuan Amerika segala macam. Jadi itu hak dari orang itu untuk menimbulkan sensasi dalam dirinya. Itu nggak bisa kausalitas dengan isi ceramah. Itu lompatannya jauh banget loh. Kecuali memang mau menjebak. Terima kasih ahli. Ya. Kami ingin mengetahui pendapat ahli terkait dengan baiat yang ahli bilang tadi dalam agama atau mungkin kaum Nasrani adalah baptis kalau tidak salah ya. Bagaimana konsekuensi orang yang berbaiat kepada ISIS, di mana antara lain dalam baiatnya itu adalah akan setia dan taat kepada Abu Bakar al-Baghdadi selaku pimpinan ISIS dan tidak akan melakukan kudeta kalau tidak ada hal-hal yang melanggar syariah. Nah, ini terkait apakah menurut ahli orang yang berbaiat ISIS itu bagaimana terhadap status kewarganegaraan atau barangkali terhadap aturan hukum di Indonesia? Apakah kemudian orang yang berbaiat kepada ISIS jadi tidak berlaku atau tidak mengakui hukum di Indonesia atau pemerintah Indonesia? Mohon penjelasan ahli. Gini ya, saya terangkan tadi waktu ditanya oleh penasihat hukum, kesetaraan pengertian antara baptis dan baiat. Saya hati-hati di situ, saya bilang kalau mau lebih firm tanya pada ahli agama itu. Saya terangkan itu sebagai fenomena kulturalnya, bukan fenomena teologisnya tuh. Nanti saya bisa dianggap Anda bukan pendeta mau menerangkan yang gituan. Tapi saya terangkan itu sebagai gejala sosiokultural tuh. Orang merasa ingin mendekatkan dengan fellow-nya dia, lalu dia merasa akrab kalau dibaptis atau kalau dibaiat itu kan. Kan banyak juga pembaptis yang bohong kan. Banyak demikian juga baiat banyak. Jadi ini soal yang jangan dijadikan generalisasi seolah-olah kejadian itu akan menghasilkan konklusi itu. Tetap saya terangkan tadi bahwa kalau seseorang menghendaki semacam keteduhan lalu dia minta seorang sahabat untuk mendoakan dia, itu juga udah baiat sebetulnya di dalam skala yang paling rendah, bukan yang paling rendah, yang paling primer, yaitu kelegaan batin gitu. Sama seperti orang yang lagi tersesat, yang padahal sebetulnya secara suku mereka bermusuhan di Indonesia, begitu sampai di luar negeri dia merasa oh dari Indonesia ya, dia gitu sama-sama Indonesia, padahal di sini dia bermusuhan secara suku karena ada suasana itu. Jadi baiat juga ada satu suasana, nggak ada soal suasana itu. Jadi kalau Anda tanya
Apa akibatnya nanti pada hukum Indonesia? Iya, akibatnya itu setelah. Ngapain tanya akibat kepada rakyat? Kan nggak logis kan? Kan akibat itu setelah terjadi, lalu dia mungkin merasa oke, nggak warga negara segala macam. Kan nggak mungkin kita prediksi. Mungkinnya dia nggak tetap warga negara tuh. Dan saya akan pergi ke sana ke ISIS, dan saya akan kembali di sini untuk menerangkan apa yang diterangkan pro ISIS. Mungkin dia berubah di situ kok. Jadi jangan langsung ambil kesimpulan linear bahwa orang yang dibaiat junto pergi ke ISIS balik ke Indonesia juga dia akan provokasi ke gemerlapan ISIS. Banyak betul yang lakukan hal sebaliknya. Jadi kita nggak boleh menyimpulkan itu terlarang di dalam cara berpikir. Itu bahayanya kalau kita lakukan lompatan analisis logis. Kami mohon pendapat juga terkait pengaruh seseorang dalam kedudukan seorang dalam organisasi lah. Katakan misalkan dia seorang amir atau seorang pengurus organisasi pusat yang menyampaikan ke daerah terkait daulah ya. Kemudian ada acara dukungan atau baiat. Ini menurut ahli seberapa jauh pengaruh dari kedudukan seseorang di dalam satu organisasi yang notabene adalah tingkatan misalkan dari pusat ke daerah. Di dalam soal-soal yang menyangkut kondisi religiositas seseorang, kedudukan teknokratis itu nggak dianggap. Orang merasa dekat karena moral clarity, karena integrity dari si tokoh itu, lepas dari kedudukan birokratisnya tuh. Itu intinya. Lain kalau ASN itu hierarkinya langsung jalan itu. Kalau dalam civil society ya kita dilatih dalam civil society yaitu adalah primus inter parus. Seseorang itu kedudukannya primus inter parus, bukan namanya primus unus, lain itu. Jadi berlakulah prinsip bahwa kekaguman itu tidak dihasilkan oleh kedudukan birokratik seseorang dalam suatu organisasi. Itu intinya tuh. Lain kalau militer, lain kalau ada organisasi forum, itu bedanya tuh antara, saya terangkan aja dalam bahasa Jerman tuh. Beda antara ikatan Gemeinschaft dan Gesellschaft itu. Jadi kalau saya bertemu dengan teman-teman saya, mereka kagumi saya bukan karena saya dosen, karena saya orang baik aja. Atau orang jauhi saya bukan karena saya dosen, tapi karena saya orang jahat. Itu namanya ikatan Gemeinschaft. Dalam Gesellschaft ada hierarki. Itu bedanya. Kalau perintah negara begitu itu Gesellschaft, maka kedudukan hierarkinya langsung. Hingga seseorang misalnya dia memperoleh kehormatan. Iya, karena hierarkinya mewajibkan saya menghormati dia. Dia memperoleh penghormatan dari saya karena hierarki, tapi dia tidak memperoleh kehormatan dari saya. Nah itu banyak jenderal yang memperoleh penghormatan, tapi kehormatan diberikan pada prajurit. Kan itu kan? Kita mesti betul-betul bisa bedain itu, bahwa kehormatan itu datang secara otentik. Penghormatan itu karena ada aturan, mesti menghormat. Kalau pada akhirnya ada kegabungan dari civil society dalam hal pada akhirnya kekaguman yang menurut ahli tadi. Kekaguman. Iya, ya. Tadi kan kagum bisa mempengaruhi ya, kalau tidak salah ya. Itu kemudian ada orang terpengaruh untuk katakanlah berbuat atau katakanlah dalam konteks bergabung dengan ISIS untuk mewujudkan daulah. Apa pendapat ahli? Kalau ada seorang tokoh, orang peserta katakanlah, ya, karena kagum terhadap pembicara katakanlah atau narasumber, kemudian ya dia bisa jadikan pembenaran kan? Dia cari pembenaran aja, bisa aja dia cari pembenaran. Tapi melihat kausalitas itu nggak bisa. Kalau seseorang terkagum-kagum, mungkin dia terkagum-kagum karena penampilan fisik, tapi dia nggak terkagum-kagum pada isi ceramah, bisa. Jadi kita mesti periksa betul-betul faktisiti itu di dalam masalah itu. Ada orang masuk kelas saya, dia terkagum-kagum, dianggap saya selebritis, padahal dia nggak peduli apa yang saya ucapkan, karena dia cuma ingin minta tanda tangan. Jadi betul-betul kita mesti hati-hati dalam semua peristiwa yang memungkinkan terjadi mental attachment, keterkaitan mental itu. Kita mesti periksa, variabelnya banyak itu. Jadi nggak ada semacam rumus awal kalau orang terkagum maka dia akan terhipnosis itu.
Nggak bisa. Kalau terkagum-kagum saya udah jadi presiden tuh. Tapi nggak bisa kan. Orang cuma ingin dengar saya kasih kritik. Tapi kalau orang bilang Pak Rocky calonin dong, nggak ada. Orang akan Pak Rocky jangan mencalonkan diri di dalam kekuasaan tuh, mending di luar aja tuh. Kan beda tuh kan. Jadi sama juga orang yang terkagum-kagum datang pada satu seminar karena dia mau dengar keterangan dari orang yang dia kagumi itu. Apapun yang diucapkan orang itu dia kagum aja. Bukan karena dia kagum karena dia mengerti. Lain kalau dia lakukan diskursus yang saya terangkan tadi itu dengan orang yang dia kagumi, lalu dia ingin jadiin saya murid ya Pak ya. Karena saya kagum, saya akan periksa kenapa ingin jadi murid, bidang apa, bagian mana yang Anda tertarik, estetikanya kah, logikanya kah, etikanya kah. Jadi tetap mesti diperiksa minute detail dari peristiwa itu. Bahkan bahasa itu mesti diperiksa. Karena ada orang yang kagum, padahal sebetulnya di belakangnya dia lagi nyinyirin aja kan. Jadi itu pentingnya mannerism itu harus lengkap supaya kita nggak selalu jump to conclusion. Terkagum berarti begini. Itu secara logis itu bisa saya terangkan bahwa orang yang mengagumi seseorang itu dasarnya dua. Satu, dia ikuti reasoningnya yang saya sebut tadi bagian reason. Kedua, dia terlibat secara passion. Kalau dia cuma passion, reasonnya nggak ada, itu artinya dia pengikut buta. Nah, pengikut buta itu nggak boleh dianggap sebagai pengikut. Pengikut itu mesti dia pahami itu. Dan orang yang ingin memprovokasi justru mesti tahu bahwa mental dia begitu, maka saya harus dampingi dia terus-menerus. Jadi kesimpulan saya, tidak ada kaitan antara kekaguman, kehadiran dengan pikiran, nggak ada. Harus ada kausalitasnya ya. Harus ada kausalitasnya, dan kausalitas itu mesti dibuktikan dengan variabel yang lengkap. Kondisi ruangan, peristiwa ketika dia tiba di situ, intensi dia untuk hadir, kemampuan dia untuk melihat global issue, kecakapan dia untuk melakukan perbandingan, itu mesti lengkap. Oke, dilanjutkan. Baik, ahli. Tadinya saya sama seperti teman saya berpikir ahli dihadirkan sebagai ahli filsafat. Ternyata sangat luas sampai kemudian bisa menjadi seorang psikolog karena mengkomentari tadi metode-metode yang sudah diterangkan oleh psikolog kami ahli terdahulu. Baik. Saya kasih komentar sedikit. Saya lupa terangin. Saya juga pernah mengajar psikoanalisa. Ya, terima kasih. Kita kembali. Saya ingin tahu ketika seseorang memahami sesuatu, itu apa yang menjadi latar belakang pemahaman dia tersebut? Apakah apa saja kan ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi dia memahami sesuatu. Misalnya saya memahami buah mangga. Saya pahami karena saya pernah melihat dan makan. Saya pahami buah mangga ini manis. Ada yang asam, ada yang warnanya hijau, ada yang warna kuning. Karena itu berdasarkan pengalaman. Selain karena pengalaman, tadi saya ahli jelaskan, apakah ada hal-hal lain yang kemudian bisa mendorong seseorang memahami sesuatu? Saya nggak punya pengalaman dengan neraka dan surga. Bagaimana saya pahami neraka dan surga? Jadi ada intensi moral pada diri orang untuk mengetahui sesuatu lepas dari experience orang lain. Jadi kalau diminta pada saya untuk menerangkan apa yang menjadi latar seseorang, ya tanya pada dia. Saya nggak bisa jawab karena tadi Anda baru terangkan bahwa Anda melihat pohon nangka lalu segala macam itu. Nah, Ibu Jaksa punya pengalaman dengan pohon nangka itu. Saya punya pengalaman dengan pohon nangka karena saya satu waktu ingin cari pohon yang paling keras. Tiba-tiba saya temukan pohon nangka itu ternyata pohonnya keras betul. Jadi saya nggak peduli dengan rasanya. Karena pohon nangka itu betul-betul kambiumnya itu, inti kayunya itu dilatih oleh alam sehingga dia jadi sangat keras. Pohon nangka salah satu pohon yang paling keras. Itu bedanya jadinya kan. Baik, sebenarnya saya hanya ingin bertanya secara umum Ya. dari sisi filosofi saja. Ketika seseorang memahami sesuatu, itu yang melatar belakangi itu apa saja? Oke, itu namanya curiosity itu. Ya. Nah, curiosity itu dibangkitkan oleh yang disebut sebagai the
unspeakable. Jadi coba saya terangkan, Ibu jaksa perempuan, saya terangkan juga dari perspektif itu ya. Dulu kalau seorang perempuan bicara di ruang sidang atau di parlemen, itu dianggap dia tidak mampu untuk mencerna argumentasi itu. Karena itu dia disebut istilah psikologinya, supaya saya tertib di dalam istilah, namanya delirium. Dicari di Google, DELIRUM, delirium. Setiap perempuan yang gagap bicara di ruang publik disebut mengidap delirium. Artinya tidak stabil mentalnya, alias sakit jiwa. Sekarang dia disebut di dalam daftar ilmu jiwa itu delirium, artinya sakit jiwa. Perempuan itu sakit jiwa karena dia nggak bisa mengucapkan secara fasih kalimatnya. Kenapa begitu? Karena grammar publik itu grammar laki-laki. Jadi perempuan tidak bisa memakai grammar laki-laki. Dia pasti gagap dan buku. Yang saya ucapin ini grammar laki-laki, logis, konsisten, segala macam itu. Hukum pidana itu grammar laki-laki itu. Jadi perempuan itu mengalami kekacauan emosional karena dia mesti memakai grammar yang tidak akrab dengan dia. Nah karena itu di dalam feminist legal theory, di dalam teori hukum feminis, saya ngajar itu di S2 kajian perempuan UI. Kita tahu bagaimana para ahli hukum Prancis ini, feminis Prancis, kemudian dia ubah subjek hukum itu dan membayangkan bahwa Tuhan itu perempuan, hakim itu perempuan, supaya dia bisa bikin bahasanya sendiri. Di dalam ilmu psikologi namanya psikologi et politike, psikologi dan politik itu. Jadi saya mengerti itu tuh. Bahkan saya studi panjang tentang feminist legal theory itu. Sekarang setelah terjadi perubahan di dalam paradigma anti maskulinitas patriarki, perempuan yang tadinya di unspeakable sekarang dia di unstoppable, nggak bisa lagi dihentikan tuh. Maka muncullah pemimpin perempuan yang otaknya lebih bagus dari pemimpin laki-laki. Anak-anak muda perempuan terakhir ada yang namanya siapa yang anak muda yang pidato tentang lingkungan itu, anak muda Finlandia yang bertemu dengan dia perempuan yang tajam sekali menerangkan keadaan. Jadi saya balik pada soal tadi bahwa kita tidak bisa seolah-olah menginginkan orang itu mengerti apa yang kita ucapkan, padahal grammarnya beda. Saya nggak bisa terangkan pada seorang perempuan dengan grammar laki-laki. Nah itu yang menyebabkan kadangkala dalam satu persidangan nama seseorang itu perempuan, dia pakai huruf kecil, lalu ditegur hakim, kok huruf kecil semua? Karena dia mau memberontak dari huruf besar yang adalah huruf laki-laki itu. Nah, kita mesti hormati itu. Itu namanya the hermeneutic of suspicion. Makasih. Baik, terima kasih ahli. Jadi apakah bisa dikatakan bahwa pemahaman seseorang terhadap sesuatu itu bisa didapat selain dari pengalaman tadi empiris, kemudian juga dari seksualitas ya antara perempuan dan laki-laki. Apakah juga berdasarkan buku-buku bacaan yang dia baca itu bisa mempengaruhi seseorang terhadap pemahaman sesuatu? Itu yang saya tanya tadi. Ibu bertanya kasusnya perempuan apa laki-laki. Seseorang itu mesti ada gendernya supaya saya bisa terangkan berdasarkan keahlian saya. Saya nggak bisa bilang sama karena grammarnya lain. Saya terangin ya, misalnya nih, justice, keadilan. Laki-laki itu tahu keadilan dengan membaca John Locke, John Rawls, Thomas Hobbes, segala macam. Dia ngerti apa itu keadilan. Keadilan itu utilitarian bagi dia itu. Karena dia membaca filsafat utilitarian, diajarkan di fakultas hukum. Lalu dia kasih kuliah pada perempuan tentang ini yang namanya keadilan itu. Tanpa experience. Si perempuan yang belajar tentang feminist legal theory akan bantah dia. Dia bilang begini, jangan ajari saya dengan buku-buku tentang keadilan. Karena sejak saya mengandung anak saya pertama, saya sudah mendistribusikan nutrisi dengan calon manusia ini.
Detak jantung anak saya bisa dideteksi melalui detak jantung saya. Itu satu frekuensi itu. Dengan kata lain, rahim perempuan itu dari awal udah mengerti tentang justice tanpa baca buku. Besok pagi dia bangun, dia lihat dompetnya tinggal ada mungkin 2 lembar 20 ribuan. Dia mesti bagi itu untuk jajan anaknya di PAUD, dan dia mesti sisakan untuk kopi suaminya yang akan pulang kerja tuh. Tanpa pernah membaca satu kitab hukum atau filsafat hukum yang ada justice itu. Jadi tadi pengalaman perempuan itu tidak perlu dideteksi melalui buku yang dia baca. Laki-laki lain, dia selalu ingin rasional. Nah karena itu saya kasih klarifikasi, kalau Ibu Jaksa bertanya, saya tanya gendernya apa supaya saya bisa terangkan secara akademis. Saya bisa terangkan secara umum juga, tapi saya posisi di sini. Artinya gender ini sangat mempengaruhi ya? Pasti. Sangat mempengaruhi. Yes. Baik, kemudian apakah pemahaman seseorang itu kemudian bisa menimbulkan aspirasi? Tapi sebelumnya saya ingin bertanya, apa sih sebenarnya aspirasi itu? Ya, ibu yang mesti terangkan, ibu yang pakai istilah itu, yang ibu maksud dalam kata aspirasi dalam pertanyaan itu apa? Tadi ahli menjelaskan ada aspirasi, ada kemudian inspirasi, makanya saya bertanya, sebenarnya aspirasi yang dimaksud oleh ahli itu apa? Gini ya, saya tadi terangkan, kita adalah budak dari memori kita. Slave to memory. Kita dibudaki oleh memori. Kita nggak bisa keluar dari situ tuh. Karena itu pas. Di depan kita ada harapan. Jadi ada politics of memory, ethics of memory, ada ethics of hope itu. Nah, ethics of hope ini yang kita sebut sebagai aspirasi itu. Tadi saya terangkan begitu tuh. Jadi kata aspirasi itu di dalam pengertian tadi adalah upaya untuk menghubungkan memori dengan hope. Orang nggak punya, kalau lu aspirasi lu apa? Aspirasi dasarnya adalah memorinya tuh. Baru dia bikin hope itu kan, itu intinya. Jadi dalam pengertian itu Ibu. Iya. Jadi apakah bisa dikatakan bahwa aspirasi itu adalah harapan-harapan? Bukan bisa dikatakan, saya pastikan itu dengan pengertian bahwa dia satu paket dengan memorinya tuh. Jadi bukan sesuatu yang dipenggal di sini, dia punya harapan. Jadi lihat line of thought saya terangkan tadi bahwa kedudukan saya on site sekarang itu saya sedang menulis biografi saya. Apa isi biografi? Past event di belakang saya dan proyeksi saya yang saya sebut tadi aspirasi itu, hope itu. Jadi boleh nggak? Ya boleh aja bagi dia itu. Tapi kita mau lihat tadi di dalam kondisi apa memorinya itu terhubung dengan aspirasi itu. Jadi kalau dia punya memori buruk dengan Indonesia, ya aspirasinya adalah anti Indonesia dengan sendirinya. Lalu kita salahkan kenapa Anda punya memori buruk. Kita mesti salahkan kenapa pemerintah tidak bisa memberi memori baik. Kan ini begitu. Kemudian saya ingin bertanya juga, apakah ada kaitannya ketika kita beraspirasi dari background masa lalu, ada harapan. Kemudian apakah kaitannya harapan ini dengan implementasinya? Apakah kita ada juga keinginan untuk menerapkannya misalnya, untuk mewujudkannya misalnya? Di dalam riset, sebagian besar aspirasi berhenti sebagai aspirasi itu. Kenapa? Karena tadi faktor-faktor untuk memungkinkan aspirasi itu tidak tersedia, terutama bagian materialnya tuh. Jadi aspirasi itu berhentinya jadi novel, jadi cerpen, jadi puisi itu kebanyakan begitu. Ketika aspirasi itu tidak bisa diwujudkan, apakah seseorang kemudian mempunyai kepuasan di situ? Bisa. Mempunyai kepuasan. Jadi hanya beraspirasi saja. Kemudian tidak, apakah bisa seseorang itu hanya beraspirasi tanpa kemudian ada keinginan untuk mewujudkan? Begini nih, kalau saya punya aspirasi, saya bisa pastikan aspirasi saya mesti terwujud. Di dalam kedudukan rasional saya, begitu terlihat tanda-tanda aspirasi tidak terwujud, maka saya anggap itu sebagai pengalaman buruk. Pengalaman buruk karena harapannya nggak muncul tuh. Lalu saya jadi
frustrasi dengan pengalaman itu. Tapi saya juga bisa balik bahwa memang itu bukan aspirasi yang dibatalkan, tapi aspirasi yang tertunda karena saya menunggu persiapan material. Sama kayak bangun IKN, itu kan aspirasi doang tuh. Sementara pemerintah sendiri ngaku nggak ada uang. Tapi kalau kita bilang, mestinya pemerintah udah frustrasi dong. Pemerintah bilang enggak, itu nanti akan diteruskan oleh presiden berikut. Begitu aspirasi pekerja tuh. Jadi kalau kita bilang bahwa aspirasi itu pasti menghasilkan kejadian, tidak ada hubungan sebab akibat. Aspirasi bisa menimbulkan kejadian tuh. Baik. Kemudian terkait dengan diskusi ya, tadi ahli mengatakan bahwa diskusi itu harus suatu forum yang harus ada pembanding-pembanding. Maksudnya bagaimana tuh? Saya nggak bilang pembanding, diskusi itu saya dan dia bisa. Yang saya maksud adalah terjadi diskurs, terjadi dialektik. Diskusi artinya pikiran saya ditentang oleh dia tuh. Kan begitu kan, supaya point of interest saya dia baca juga. Jadi saya mau tahu pikiran dia apa, itu namanya diskusi itu. Ya. Kemudian ketika pikiran itu tidak ada pertentangan. Kenapa? Ketika pikiran itu tadi kan diskusi itu Ya. bisa juga P2P ya, 2 orang saja. Nah, ketika kemudian ada pertentangan, ketika kemudian itu tidak ada pertentangan, apakah ini bisa dikatakan sebuah diskusi? Atau apa bisa disebutnya kalau itu memang tidak ada pertentangan? Apakah ini transformasi pengetahuan? Misalnya seperti itu? Ya, kan saya menganggap dia potensi bagi saya untuk memperbaiki pengetahuan saya karena saya diskusi dengan dia. Kan itu intinya kan. Jadi kalau dia nggak bertentangan, ya dia bukan potensi saya. Jadi bukan berdiskusi ya? Diskusi juga, tetapi setelah itu saya rumuskan dari awal bahwa dia tidak mengolah pikiran saya. Oleh karena itu saya anggap ya itu sebetulnya objek biasa aja, atau disebut itu kondisinya itu adalah di dalam logika disebut being in itself, bukan being for itself. Diskusi membutuhkan being for itself. Being in itself itu artinya barang mati sebetulnya, benda. Nggak ada gunanya ya diskusi dengan barang mati kan. Dan itu artinya barang mati tidak mungkin berakibat. Kan diskusi itu adalah upaya untuk naikin abstraksi supaya kita tiba pada satu pletora konseptual. Kalau konsepnya nggak masuk, ya kita nggak berharap, bahkan aspirasi kita ya udah pasti gagal aspirasinya. Karena nggak ada semacam klarifikasi konseptual. Kemudian apa pendapat ahli tentang sebuah seminar? Seminar itu sebenarnya apa sih menurut ahli? Di dalam istilah teknis. Ya. Berkali-kali saya ikuti judulnya seminar internasional. Nah. Ternyata dia disebut seminar internasional karena pakai bahasa Inggris. Padahal nggak ada orang yang paham di situ. Orang nunggu seminar, ikut seminar bukan untuk dengerin paparan, orang nunggu sertifikat. Di UI banyak betul dosen ikut seminar internasional, ngomong sedikit pun enggak, tiba-tiba setelah selesai, bahkan belum selesai masih break makan siang, sertifikatnya bisa diambil duluan enggak? Itu namanya seminar, apa nggak konyol? Jadi menurut ahli sebenarnya seminar itu harusnya seperti apa? Seminar itu artinya kalau dalam pengertian yang tepat, kita berjalan-jalan sambil bicara satu isu, lalu terjadi percakapan. Tapi kata seminar sekarang itu udah jadi ya buat gagal-gagalan aja disebut seminar. Jadi jangan percaya kalau seminar itu isinya adalah sesuatu yang betul-betul ada tornya, diyakinkan untuk punya efek segala macam tuh. Jadi kata seminar itu kata yang kayak orang bilang apa kabar gitu. Walaupun orang ya kabar baik padahal dia lagi menderita tuh. Jadi sebenarnya seminar itu antara judulnya kemudian dengan yang diucapkan itu harusnya selaras ya? Nggak harus selaras juga. Kenapa bisa begitu? Ya, kalau saya undang misalnya nih, saya bikin seminar itu judulnya adalah perempuan dan politik. Saya tahu bahwa kalau saya taruh perempuan dan politik, politisi laki-laki akan protes pada saya. Kenapa? Perempuan nggak bisa berpolitik, jadi jangan pakai perempuan. Oke, saya bilang,
politik masa depan perempuan. Nah, kalau itu boleh. Tapi kan konteksnya masih di situ. Sama. Lain sama sekali, perempuan dan politik dan perempuan dan politik masa depan. Itu artinya seolah perempuan hari ini nggak berpolitik. Kan kacau kan? Jadi seringkali istilah-istilah yang kita pakai itu, kalau kita periksa isinya itu sekedar nama aja. Seminar diganti dengan simposium. Kalau saya tanya, lu bikin simposium kok pakai kursi? Simposium itu nggak boleh pakai kursi, karena kita mengacu pada peristiwa di Athena ketika Plato mengajar murid-muridnya di dalam simposium. Itu ruangan terbuka, cuma ada pilar itu. Jadi jangan terpengaruh di dalam peristilaan itu. Baik, terima kasih ahli. Oke. Nah, kemudian lanjut, apakah di sebuah seminar itu juga harus ada pembanding-pembanding untuk materi yang dia belikan, yang dia sampaikan? Misalnya, ketika seseorang mempresentasikan atau mendialogkan tentang khilafah di sebuah seminar, apakah juga harus ada pembanding-pembanding terhadap materi yang disampaikan? Kalau saya berdiri sebagai pemberi seminar, pembandingnya adalah audiens saya. Kalau ada yang nggak ada soal juga. Jadi apa pentingnya pembanding itu? Kalau si pembanding pun nggak bisa kasih perbandingan itu. Kan yang intinya di seminar, simposium, macam-macam istilah, intinya adalah percakapan untuk menghasilkan pengetahuan. Nah, pengetahuan itu yang dibawa pulang oleh orang. Nah, kalau orang itu nggak dapat pengetahuan, artinya seminar itu gagal. Kan gampangnya gitu kan. Tetapi kita bisa bilang, ya memang itu bukan seminar kok, itu cuma pertemuan basa-basi. Jadi format itu tidak menentukan isi. Nah, itu yang seringkali berlangsung di kita hanya karena ya kesempatan kecil. Ngundang seseorang, kayak lagi mampir, kayak Pak Rocky, bentar ya, mengapa yang kita bikin seminar tuh? Padahal nggak ada perencanaan. Ya udah, gua mampir aja. Kan sama aja kan? Kalau saya misalnya lagi jalan dari satu daerah, tiba-tiba dicegat di tengah jalan tuh, mampir sebentar Pak, kita mau seminar. Ya barusan saya dicegat di situ. Jadi saya datang ke situ karena hanya untuk menyenangkan orang itu tuh seminar. Oke, kita bikin seminar. Padahal isinya bukan seminar misalnya. Jadi sekali lagi formatnya itu tidak bisa diandalkan untuk menguras isinya tuh. Karena orang motifnya lain-lain. Orang datang ke seminar ya sebetulnya dia cuma ingin kasih saya kopi aja, tapi kemudian jadi soal pembicaraan, lalu direkam segala macam, lalu masukin TikTok tuh. Jadi itu bukan desain dari satu seminar sebetulnya. Baik, penuntut umum ya. Masih ada pertanyaan? Masih ada yang Ya, karena ini waktunya isoma ya, Pak ahli ya. Jadi kita isoma dulu, istirahat, sholat untuk makan juga. Nanti insya Allah kita akan sidang kembali jam 1. Oke, Pak. Ya, gitu ya. Nanti dilanjut ya penuntut umum ya. Baik, sidang di skors. Hadirin ini mohon berdiri. Baik, penuntut umum, penasihat hukum siap ya. Sidang skors, aku sidang dilanjutkan. Silahkan dari penuntut umum dilanjutkan pertanyaannya. Terima kasih majelis. Dilanjutkan ahli. Tadi saya ada mencatat terkait dengan adanya aspirasi, kemudian aspirasi itu juga tidak harus diwujudkan karena tergantung kepada situasi dan kondisi apakah saat itu bisa diwujudkan atau tidak, atau mungkin akan diwujudkan di hari-hari kemudian ke depannya. Kemudian ketika dia tidak bisa mewujudkan, tadi saya mencatat bahwa kemudian bisa berakibat frustasi. Nah, ketika seseorang tidak berhasil mewujudkan aspirasinya, kemudian dia menjadi frustasi, itu berdasarkan analisa, psikoanalisa mungkin ya. Itu apa saja yang bisa dia perbuat ketika seseorang menjadi frustasi? Frustrasi itu kondisi instability. Artinya
seseorang frustrasi karena reasonnya itu, rasionya bertentangan dengan passionnya. Itu asal usul dari frustrasi itu. Dan ya gejalanya tergantung lingkungannya bereaksi apa terhadap frustrasinya kan. Karena frustrasi itu terjadi akibat pengkondisian lingkungan. Jadi kita mesti terangkan karena ada lingkungan maka dia frustrasi. Kan dia ingin sebut aja mempertontonkan, dia ingin display aspirasinya itu pada lingkungan sebetulnya. Jadi kalau lingkungannya tidak kasih apresiasi balik ya dia frustrasi aja. Jadi atau dia jadi patetik, atau dia jadi ya bengong aja kan, apa impactnya itu. Jadi selama kita hanya bisa terangkan secara umum, kita nggak tahu apa akibatnya bagi dia. Saya hanya bisa terangkan kondisi-kondisi yang memungkinkan seorang frustrasi. Kenapa? Karena dia butuh apresiasi dari orang lain. Ya, ketika kemudian aspirasi yang ingin dia wujudkan itu terkendala, frustasi tadi, apakah juga dia memungkinkan untuk dia melakukan kekerasan-kekerasan? Orang yang frustrasi itu biasanya dia buntu aja kan, dia nggak mungkin lakukan sesuatu yang namanya dia frustrasi itu. Kan kalau aspirasi saya tidak tercapai, aspirasi saya adalah ngebom gedung ini nggak tercapai, lalu saya frustrasi. Maka dia mau bikin kekerasan apa? Wong potensi dia untuk melakukan kekerasan aja udah membuat mentalnya lemah. Jadi tidak mungkin seseorang yang punya aspirasi dan terhalang aspirasinya, lalu dia limpahkan itu pada kekerasan yang lain. Kan kekerasannya kan tunggal. Jadi kalau dia bikin kekerasan lain, mesti diterangkan kenapa dia bikin kekerasan itu. Jadi istilah dalam psikologi displacementnya apa itu? Nah itu mesti diperiksa oleh psikiater. Kenapa terjadi displacement? Baik, alihan itu. Berarti tergantung juga psikologi mental yang bersangkutan ya? Sebetulnya bukan psikologinya, psikologi yang dia terima dari crowdnya. Dia sendiri udah bermasalah secara psikologi itu. Crowdnya tidak mengapresiasi psikologinya tuh. Jadi lingkungannya itu membiarkan atau justru mendorong hal yang sebaliknya tuh. Lalu dia frustrasi, bisa dia bengong sendiri aja. Baik, kemudian terkait dengan demokrasi. Tadi saya mencatat bahwa di dalam iklim demokrasi itu bisa mendiskusikan segala sesuatu seluas-luasnya, kecuali yang menghasilkan kekerasan. Itu tadi saya catat. Apakah benar seperti itu? Bisa diterangkan maksudnya? Di dalam demokrasi semua boleh kecuali yang dilarang. Nah seringkali demokrasi itu berbalik, semua tidak boleh kecuali yang diizinkan. Itu orde baru begitu, semua nggak boleh kecuali yang diizinkan, sehingga kita mesti minta izin diskusi segala macam. Kan sebetulnya semua boleh kecuali yang tidak diizinkan. Nah, apakah di dalam demokrasi itu ada batasan-batasan? Kalau semua boleh kecuali yang diizinkan tadi? Bagaimana maksudnya? Memang semua boleh. Itu menjadi prinsipnya. Semua hal boleh diucapkan di dalam ruang publik. Kondisi ruang publik itu yang menentukan kualitas diskursus itu. Kalau ruang publiknya dikendalikan, maka orang akan berbohong di dalam diskusi kan. Jadi kondisi pertama adalah yang disebut ideal speech situation. Dalam teori disebut ideal speech situation. Jadi setiap orang mengklarifikasi dirinya. Nah diskusi yang bagus akan menghasilkan demokrasi yang bagus. Karena saya akan self clarification. Karena saya malu kalau saya berbohong di dalam situasi demokratis. Orang berbohong itu karena situasinya otoriter. Kalau situasi demokratis orang nggak akan berbohong. Oke, baik. Jadi demokrasi diskusi demokrasi yang baik itu kita mendiskusikan dengan baik. Ketika kita mendiskusikan dengan baik, itu apakah ada syarat-syarat? Harus audiensnya seperti apa, bisa ada imbal balik, ada diskusi yang seimbang. Tadi ahli mengatakan bahwa diskusi itu ada berimbang, kemudian ada perbandingan-perbandingan. Apakah memang harus seperti itu untuk menghasilkan diskusi yang baik dalam iklim demokrasi?
Ibu Jaksa pertanyaannya terbalik gitu. Suasana demokrasi yang menguji syarat-syaratnya tuh. Jadi nggak bisa dikasih persyaratan awal. Maka mesti ini, mesti itu tuh nggak bisa tuh. Kan di dalam pembicaraan terlihat bahwa orang ini nggak bermutu. Nggak bisa dari awal orang yang mesti bermutu, kan nggak bisa kan. Jadi point of view itu baru kita pahami ketika terjadi diskurs. Nah itu yang menentukan diskusi mau berlanjut atau tidak tuh. Kalau nggak berlanjut, ya nggak ada soal. Artinya ada format yang tidak bisa dipenuhi oleh discussion-nya. Jadi itu aja sebenarnya. Tapi secara umum memang buat apa melarang orang diskusi kan? Kan itu yang disebut undemocratic imperatif gitu kan. Jadi semakin ruang itu dibuka, semakin orang bertanggung jawab untuk bahkan mengklarifikasi dirinya. Saya nggak perlu klarifikasi orang lain karena dia tahu di dalam ethics of democracy setiap orang self clarification, itu intinya tuh. Mengklarifikasi dirinya Iya. dalam sebuah diskusi. Nah, batasan ketika dia ingin mengklarifikasi dirinya itu kaitannya dengan apa yang dia sampaikan. Nggak ada Benarkah seperti itu? batasan. Gini, saya terangkan ulang ya pelan-pelan. Saya ada di ruang diskusi, secara etik saya harus self clarification gitu. Karena di dalam ruang diskusi ukurannya adalah force of the better argument. Argumen siapa yang paling masuk akal itu. Karena itu saya akan klarifikasi argumen saya. Jadi nggak usah diusut demi apa pada siapa, enggak. Itu etiknya udah begitu. Begitu kita masuk ruang demokratis kita lega gitu. Karena apa? Karena saya akan self clarification. Artinya kalau tidak ada timbal balik yang sebanding, yang sesuai, itu diskusi tidak jalan ya? Kan? Justru dalam ketiadaan timbal balik, orang yang merasa dia terlalu tinggi, dia akan self clarification. Dia akan upayakan seluruh pembicaraan itu setara, itu intinya. Nggak ada orang yang mendominasi. Dia akan malu sendiri kalau dia akan dominasi pembicaraan itu. Itu dalilnya, Ibu. Baik, kami sudah catat. Kemudian terkait dengan kesepakatan tadi, ketika ada orang berbicara tentang khilafah, tadi ada kebebasan untuk berdiskusi, ya kan? Ketika ada orang berdiskusi tentang daulah Islamiyah, tentang khilafah, kemudian di dalam suatu negara yang sudah mempunyai kesepakatan bersama terkait dengan landasan-landasan, pedoman-pedoman dasar negara yang bertentangan dengan keyakinan atau dasar negara yang dimiliki saat ini, bagaimana pengaruhnya? Apa yang bertentangan? Coba deskripsikan materialnya supaya saya bisa. Ketika negara kita sudah bermufakat, sudah sepakat untuk demokrasi Pancasila, kemudian ada yang berbicara tentang wacana lain terkait dengan khilafah. Oke, saya ngerti. Normativity harus dibedakan dengan yang deskripsi. Yang preskriptif dia selalu berbeda dengan yang deskriptif. Preskriptif itu artinya the as it should be. Deskriptif artinya the as it was, yang ada itu. Saya pakai perumpamaan begini nih. Di dalam hukum perdata ada prinsip pacta sunt servanda. A pact must be served. Perjanjian harus dihasilkan. Tapi orang suka lupa, di ujungnya masih ada conditional. Namanya rebus sic stantibus. Bila hal-hal masih stand still, masih begitu tuh. Kalau rebus sic stantibusnya ini udah berubah, pacta sunt servanda batal juga demi logika. Cuman orang selalu bypass, karena itu kalau orang nggak belajar bahasa Latin, dia lupa bahwa rebus sic stantibus inilah yang menjamin pacta sunt servanda. Kita lihat misalnya, ya udah sepakat Pancasila, tapi kalau keadilan sosial nggak ada, orang berhak untuk berpikir tentang jenis keadilan sosial yang lain. Itu kondisinya tuh. Kemanusiaan yang adil dan beradab tidak dipraktekkan, ya orang berpikir tentang new kind of humanities itu. Kenapa? Karena rebus sic stantibusnya tidak dilengkapi. Orang nuntut setia pada Pancasila, iya saya setia pada keadilan sosial, kemanusiaan beradab. Mana ada hukuman mati kemanusiaan yang beradab? Maka saya bilang Pancasila itu sebagai preskripsi ada, tapi sebagai deskripsi dia gagal. Lalu timbul imajinasi baru, timbul aspirasi baru. Apa bentuknya? Pergi pada negara komunis.
pergi pada negara Islam. Itu aspirasi yang disebabkan karena uncoupled antara prescription dan description. Baik. Kemudian saya mundur ke tahun 2014-2015, ya kan? Apakah juga kesepakatan itu sudah berubah? Kesepakatan terkait dengan Pancasila, dengan negara demokrasi Pancasila, apakah di tahun itu sudah berubah? Bukan sudah berubah, saya bilangin semua fasilitas yang ada di preskripsi bisa dibatalkan, artinya berubah oleh deskripsi. Jadi bukan 2000, setiap hari bisa berubah itu bahkan tuh. Lain kalau ideologi itu dikawal secara totaliter, semacam fasisme. Kan Pancasila bukan fasisme, jadi orang evaluasi itu. Ya, menurut analisa ahli di tahun itu, di 2014-2015, memang sudah berubah. Jadi tadi saya nggak bilang berubahnya di tahun di mana. Gini nih, prinsipnya Pacta sunt servanda. Kondisionalnya rebus sic stantibus. Kapan rebus sic stantibus ini berubah itu? Pemerintah mesti ucapkan, enggak, rakyat merasakan. Karena rakyat merasakan tidak adil. Terus kita cek pada pemerintah tidak adil nggak? Nggak mungkin pemerintah bilang, iya tidak adil kami. Pasti dia akan bela diri. Itu line of thought-nya begitu tuh. Jadi kita nggak mungkin cari di mana dia berubah, enggak. Dia selalu dalam keadaan tadi saya terangkan, kondisionalnya itu tergantung pengalaman orang. Ada orang yang bilang, enggak, baik-baik aja, humanity baik-baik itu, keadilan sosial baik-baik itu. Kan itu jadi parameternya diuji antara preskripsi dan deskripsi. Kapan dia diuji? Sepanjang hidup manusia dia diuji terus. Karena sifat dari humanity itu berubah terus, keadilan sosial berubah. Apa parameter keadilan sosial? Gini rasio. Bagaimana kalau Gini rasionya diuji berdasarkan spending, bukan pada income? Berubah lagi kan keterangannya kan? Kan itu intinya. Jadi semua hal yang menyangkut kesepakatan dia bisa diubah atau disesuaikan bukan karena keadaan, tapi persepsi orang terhadap keadaan. Gitu. Kalau keadaan itu faktual, kan nanti siapa yang bilang Indonesia tidak bertumbuh? Ini faktanya nih, kita naik 5%. Iya, tapi buat investor asing bilang 5% itu artinya masih minus 3 gitu. Jadi begitu kira-kira jalan pikirannya. Ketika ISIS sudah masuk di Indonesia di tahun 2014-2015 dengan fenomena banyak orang, kemudian ada beberapa kejadian mendeklarasikan dan berbaiat, apakah itu bisa dikatakan fenomena sudah berubah? Fenomena apa yang? Fenomena Pancasila. Nggak berubah, Pancasila nggak berubah. Deskripsi kita tentang keadilan itu yang berubah. Kalau saya misalnya, saya lihat keadaan Indonesia 2015 nggak ada keadilan. ISIS datang bujuk saya. Ini kami punya konsep keadilan. Saya pro ISIS. Pasti. Kenapa? Karena dia lebih adil dari Pancasila. Lalu ada orang ajak diskusi saya. Udah pernah ke Suriah nggak, Rok? Belum. Dia terangin pada saya bahwa itu adalah fata morgana. Saya ubah lagi persepsi saya kan. Kan itu pentingnya orang berpikir gitu kan. Jadi konsep itu tidak tergantung pada isi doktrinya, ya, tetapi persepsi saya terhadap doktrin itu. Berarti persepsi bisa berubah ya, tergantung dengan perjalanan waktu dan pengalaman-pengalaman dia. Per definisi persepsi artinya perubahan itu, karena itu disebut perception itu. Baik, tadi terkait dengan kekaguman ya, kekaguman seseorang terhadap orang lain. Itu tadi ahli mengatakan bahwa bisa mempengaruhi aspirasinya, iya kan? Kemudian juga tadi aspirasi merupakan harapan ya, harapan. Jadi emang ada benang merah antara kekaguman, kemudian ada aspirasi yang bisa didapat dia, ada harapan, seperti itu ya. Betul, dia benang merah, tapi sering dia jadi benang basah gitu, karena nggak bisa ditegakin lagi. Nah, itu yang bikin orang frustrasi kan. Dia mengidolakan seseorang karena di media massa digembar-gemborkan, sudut pandangnya diatur kamera. Begitu ketemu lain. Baik. Jadi itu sifatnya. Jadi aspirasi itu tidak satu garis, atau tidak istilah ibu tadi. Ya dia benang merah, tapi benang yang juga bisa basah gitu. Baik, terima kasih. Terima kasih Bu. Masih ada dari Bu Tubuh? Cukup.
Cukup. Dari penasihat hukum masih ada tambahan? Cukup. Dari terdakwa ada pertanyaan sama ahli, silahkan.